Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Khalisah, mahasiswi Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Araniri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sejarah sebuah daerah kecil yang berada di daerah tempat tinggal saya. Dan insya Allah, daerah ini akan menjadi daerah yang besar pada suatu saat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan di skip ya. Berikut penjelasannya. Sejarah berdirinya Daya Bustanul Zahidin Al-Amiriyah. Daya Bustanul Zahidin Al-Amiriyah yang terletak di Desa Nesuk, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar ini merupakan salah satu cabang dari Daya Uletiti di Siron yang baru dibangun dan masih dalam masa aktif. Didirikan oleh salah seorang santri Daya Uletiti yang bernama Tengku Mukhtaruddin Sufi atau yang dikenal dengan sebutan Abati pada 15 Maret 2015 atau bertepatan dengan 6 Jumadil Ula 1436 Hijriah. Beliau merupakan pendiri sekaligus pemimpin di Daya Bustanul Zahidin Al-Amiriyah. Nama Bustanul Zahidin Al-Amiriyah ini diberikan oleh pimpinan Daya Uletiti langsung, yaitu Abu Athaillah bin Ishaq Al-Amiri pada hari peresmian Daya ini. Dalam pidatonya, Abu Athaillah menyebutkan bahwa arti dari nama Bustanul Zahidin ini adalah kebunnya orang-orang Zahid. Kebunnya orang-orang yang mengambil dunia separuh sesuai dengan pimpinannya, yaitu Tengku Mukhtaruddin Sufi. Sedangkan Al-Amiriyah itu adalah satu gelaran yang menunjukkan bahwa latar belakang pendiri Daya ini ialah seorang alumni Daya Uletiti. Di pusat pendidikan agama Islam, mazhab Syafi'i dan paham Ahlussunnah wal Jamaah ini dihadiri oleh para santri dan juga para orang tua yang ingin menuntut ilmu agama. Berawal dari mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak dan pelaksanaan hadrah atau pengajian para orang tua di Kampung Nesuk. Kemudian dilanjutkan ke beberapa kampung sekitar hingga pelaksanaan studi banding ke Palembang merupakan beberapa faktor dibalik didirikannya Daya Bustanul Zahidin. Studi banding yang dilaksanakan Tengku Mukhtaruddin Sufi memiliki pengaruh besar dalam hal ini. Diceritakan bahwa studi banding yang beliau laksanakan di Palembang merupakan ajakan dari seorang pimpinan majelis yang sering mengundang beliau untuk mengisi pengajian. Beliau pun berangkat ke Palembang untuk memenuhi ajakan tersebut. Di Palembang, beliau dan rombongan majelis menghadiri sebuah acara tahunan berupa ziarah kubra yang diadakan setiap tanggal 14, 15, dan 16 di bulan Sya'ban. Banyak ibrah dan pembelajaran yang beliau dapatkan selama melakukan studi bandingnya ke Palembang tersebut. Mulai dari perlakuan mulia masyarakat Palembang dalam menyambut tamu, antusias mereka dalam membudidayakan budaya yang baik, ziarah ke makam orang-orang penting di sana, dan lain sebagainya. Pada ziarah makam tersebut diisi dengan bacaan Yasin, Samadiyah, tahlil, sholawat, dan juga diiringi dengan tausiah agama, serta berbagai hal positif lainnya. Melihat keadaan di Palembang dan ziarah yang sangat mengagumkan tersebut, maka terbesitlah dalam dirinya untuk mempraktekkan hal yang sama di tempat asalnya Aceh. Singkat cerita, beliau kembali ke Aceh. Setibanya di Aceh, beliau pun berusaha menjalankan keinginannya selama di Palembang. Terlebih, menimbang ada banyak jamaah beliau yang sangat antusias dalam mempelajari ilmu agama, maka mulailah beliau melaksanakan agenda tahunan bersama para jamaahnya. Agenda tahunan pertama yang beliau adakan adalah agenda baca zikir maulid bersama. Agenda ini diisi dengan membaca zikir maulid, tausiah, dan kenduri atau makan bersama. Kemudian, agenda yang kedua yaitu ziarah keliling. Agenda ini pun mendapatkan perhatian yang sangat luar biasa dari masyarakat. Melihat semangat jamaah yang membara dalam menuntut ilmu agama, persatuan antar jamaah sudah terjalin, kompakan sudah terbina, maka terbesit dalam pikiran beliau untuk membentuk sebuah tempat persatuan atau perkumpulan jamaah. Dan setelah berpikir panjang, akhirnya beliau memutuskan Kampung Nesuk sebagai desa yang tepat. Di antara alasan beliau memilih Kampung Nesuk sebagai tempat yang tepat ialah yang pertama, Kampung Nesuk merupakan kampung pertama beliau menginjakkan kaki untuk berdakwah setelah mondok sekian tahun di Daya Uletiti. Yang kedua, merupakan tempat awal beliau mengajar ngaji. Dan yang ketiga, Kampung Nesuk adalah kampung yang sentral, yaitu mudah dijangkau oleh para jamaah karena letaknya yang berada di pertengahan antar kampung jamaah. Yang keempat, jalur Kampung Nesuk itu merupakan jalur utama yang padat dilalui oleh masyarakat. Maka tepat pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2015 atau bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Ula 1436 Hijriah, dilakukannya peresmian Daya oleh pimpinan Daya Uletiti yaitu Abu Athaillah dan dilanjutkan dengan pidato singkat yang diakhiri dengan pemberian nama Bustanul Zahidin Al-Amiriyah.
Pada awal peresmian, ada 3 balai pengajian yang telah selesai didirikan dan 1 lainnya yang masih dalam proses pembangunannya. Dayah besar Zahiriyah Al-Amiriyah adalah dayah kedua yang ada di Kampung Nesuk. Oleh Tengku Mukhtar, bersanding bukan untuk bersaing dijadikan sebagai moto dayah tersebut. Menurut beliau, tidaklah menjadi suatu permasalahan apabila didirikannya 2 dayah atau lebih dalam satu kampung, selama tujuannya sama, yaitu untuk saling membantu syiar dakwah Nabi Muhammad SAW dalam mendidik dan mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat.